Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani, NIM 2612015. Video kali ini saya akan mempresentasikan tentang APBD dan APBN. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau biasa disebut APBD. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah. Maksudnya itu seperti ini. Pemerintah daerah atau suatu daerah memiliki sebuah rencana untuk pembangunan di masa akan datang. Pastinya sebelum hari hanya tiba, pemerintah daerah harus mempersiapkan dana-dana yang akan dikeluarkan untuk pembangunan itu. Atau daftar rincian keuangan tersebut, baik berupa pengeluaran yang akan dikeluarkan untuk pembangunan itu, atau sumber dana atau sumber pendapatan yang diterima pemerintah untuk melaksanakan pembangunan itu. Selanjutnya ada sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah ada 3. Yang pertama, pendapatan asli daerah. Yang kedua, dana perimbangan. Yang ketiga, pinjaman daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari daerah itu sendiri. Contohnya ada pajak, retribusi, dan laba. Pajak daerah pada tingkat provinsi itu ada pajak kendaraan, dan pada tingkat kota atau kabupaten itu ada pajak restoran dan bangunan. Retribusi dana hasil dari pengadaan lahan parkir dan perizinan, dan laba hasil yang diperoleh dari perusahaan badan usaha milik daerah seperti perusahaan daerah air minum yang dibangun di daerah tersebut. Yang kedua, dana perimbangan. Dana perimbangan bersumber dari APBN yang mendukung pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah. Dan yang ketiga ada pinjaman daerah. Sumber pendanaan APBD yang bersumber dari investasi pemerintah untuk menutupi kekurangan kas. Fungsi APBD itu ada 5. Yang pertama, fungsi otorisasi. Yang kedua, fungsi perencanaan. Yang ketiga, fungsi alokasi. Yang keempat, fungsi pengawasan. Dan yang kelima, fungsi distribusi. Otorisasi APBD sebagai dasar untuk memenuhi pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang direncanakan. Yang kedua, fungsi perencanaan. APBD sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang kegiatan di tahun anggaran yang direncanakan. Yang ketiga, fungsi alokasi. Fungsi APBD ini untuk dapat menciptakan lapangan kerja baru atau mengurangi pengangguran. Bisa dikatakan sebagai penyediaan barang publik atau sektor pembangunan. Dan yang keempat, fungsi pengawasan. APBD sebagai acuan untuk mengukur apakah penyelenggaraan kegiatan pemerintah sesuai dengan kebijakan tertentu. Dan yang kelima, fungsi distribusi. Artinya, dana yang akan digunakan tidak boleh terpusat pada satu sektor atau daerah itu saja. Dalam fungsi APBD, baik penganggaran, pendapatan, dan maupun belanja, itu digunakan untuk semua pihak. Tujuan APBD itu bisa dilihat dari PowerPoint yang dimana tujuannya itu tidak hanya sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, tapi APBD juga sebagai sarana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Struktur
APBD itu ada dua, yang pertama penganggaran pendapatan dan belanja daerah, dan yang kedua penganggaran pembiayaan. Pada struktur pertama, anggaran ini disajikan terlebih dahulu sebelum anggaran belanja. Pendapatan daerah dikurangi dengan belanja daerah, hasilnya bisa surplus atau defisit. Jika surplus, maka pendapatan lebih besar dibanding belanja, dan jika defisit, maka belanja daerah lebih besar dibanding pendapatan. Yang kedua, penganggaran pembiayaan. Anggaran ini terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan dikurangi pengeluaran, kemudian disebut dengan pembiayaan neto. Kemudian pembiayaan neto ditambah dengan surplus atau defisit, hasil tersebut disebut dengan silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran. Jenis pembelanjaan daerah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, angsuran, pinjaman atau hutang, subsidi, dan sumbangan kepada daerah bawahan. Sedangkan pengeluaran pembangunan seperti pengeluaran pembangunan untuk sekolah-sekolah dan puskesmas. Pembahasan yang kedua ialah APBN. Definisi APBN sama saja seperti APBD, tetapi APBN ini ke belanja negara, pengelolaan keuangan negara, rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang meliputi masa 1 tahun yang disetujui oleh DPR. Sumber pendapatan negara ada 3, yang pertama pajak, yang kedua hibah, dan yang ketiga penerimaan negara bukan pajak. Pajak baik berupa pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Yang kedua itu hibah, pendapatan semua yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri maupun sumbangan swasta dan pemerintah luar negeri. Yang ketiga penerimaan negara bukan pajak. Meskipun pendapatan PNBP tidak sebesar pendapatan negara dari sektor pajak, namun tetap saja PNBP menjadi sumber pendapatan negara. PNBP berasal dari berbagai macam sektor seperti sumber daya alam, minyak dan gas, laba BUMN, dan PNBP lainnya. Fungsi APBN ada 6. Yang pertama, otorisasi, yang dimana fungsi ini menyeratkan bahwa anggaran negara dapat menjadi sebagai dasar untuk memenuhi pendapatan dan belanja negara pada tahun yang direncanakan. Yang kedua, perencanaan. APBN dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan untuk tahun yang direncanakan. Yang ketiga, alokasi, yang dimana anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan efisien dan efektivitas perekonomian. Dan yang keempat, pengawasan. APBN bisa menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Yang kelima, distribusi. Penganggaran, pendapatan, maupun belanja digunakan untuk semua pihak. Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan. Dan yang kelima, stabilisasi. Memiliki arti bahwa anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat. Selanjutnya ada tujuan dari APBN. Bisa kalian lihat di PowerPoint. Tujuan dari APBN ini untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan negara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Jenis pembelanjaan negara ada 4. Yang pertama, pengeluaran rutin negara. Yang kedua, pengeluaran pembangunan. Yang ketiga, dana perimbangan. Dan yang keempat, dana otonomi khusus. Pengeluaran rutin negara itu seperti belanja pegawai, belanja daerah, subsidi otonomi, pembayaran bunga, dan cicilan hutang, serta subsidi BBM. Pengeluaran pembangunan, semua pengeluaran pembangunan negara
untuk membiayai proyek pembangunan, misalnya pembangunan sektor industri, pertanian, dan kehutanan, serta sektor pendidikan. Dana otonomi khusus dan dana perimbangan, dana ini sama saja, yaitu untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi pemerintah negara dalam mencapai tujuannya. Azas kebijakan APBN itu terdiri dari tiga. Yang pertama, anggaran berimbang. Yang kedua, anggaran surplus. Dan yang ketiga, anggaran defisit. Anggaran berimbang yaitu anggaran penerimaan yang disesuaikan dengan anggaran pengeluaran. Anggaran surplus berarti pendapatan lebih besar daripada belanja negara. Anggaran defisit, belanja negara lebih besar dibanding pendapatan negara. Struktur APBN terbagi menjadi 5. Yang pertama belanja negara, yang kedua penerimaan pajak, yang ketiga pembiayaan negara, yang keempat penerimaan selain pajak, dan yang kelima penyusunan APBN. Proses penyusunan dan penetapan APBN dikelompokkan menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama, pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR untuk menentukan mekanisme dan jadwal pembahasan APBN dari Februari sampai pertengahan Agustus. Tahap yang kedua, pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN. Tahap ini dimulai dengan pidato Presiden sebagai pengantar rancangan Undang-Undang APBN dan Nota Keuangan. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan baik antara Menteri Keuangan dengan Panitia Keuangan. Yang terakhir ini ada dampak dari adanya APBN. Yang pertama bisa terciptanya dan terlaksananya pembangunan. Yang kedua mempengaruhi usaha. Yang ketiga mempengaruhi neraca perdagangan internasional ekspor-impor. Dan yang keempat mampu meyakinkan masyarakat mengenai perekonomian negara di masa depan. Itu yang bisa saya sampaikan terkait materi APBD dan APBN. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.